Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvi Afnika dengan NIM 210035152. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Hanif Al-Qadri pada pertemuan kelima ini, yaitu kita akan membahas mengenai bidang garapan-garapan administrasi pendidikan. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih membicarakan mengenai sumber daya manusia. Secara umum, sumber daya administrasi atau manajemen ini terkait dengan proses pengelolaan 7M tambah 1I. Salah satunya man atau yang disebut dengan manusia. Sekarang kita akan membahas mengenai peserta didik dan tenaga kependidikan, atau istilah lainnya dalam bahasa singkatnya PTK, yaitu pendidik dan tenaga kependidikan. Sekarang kita kenali dulu apa itu pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, di situ sudah sangat jelas disebutkan bahwa kependidikan itu mereka atau anggota masyarakat yang mengabdikan diri kemudian diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Jadi, mereka tidak terlibat secara langsung dalam proses pendidikan, tetapi mereka hadir untuk menunjang keterlaksanaan proses pendidikan yang ada di tingkat satuan pendidikan atau perguruan tinggi. Kalau menurut nomor Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidik itu banyak jenisnya. Artinya, mereka yang disebut sebagai tenaga pendidik yaitu tenaga yang mempunyai kualifikasi sebagai guru, sebagai dosen, sebagai konselor, pamong belajar, widya iswari, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya masing-masing, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan secara langsung. Administrasi yang kita pahami adalah konsep mengatur dan mengelola. Itu sebuah proses atau bentuk aktivitas yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan, mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu diterima, lalu masuk ke dalam lembaga, sampai akhirnya berhenti atau pensiun pada umumnya melalui proses perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, tunjangan, penghargaan, gaji, latihan, dan pengembangan. Jadi kita akan membahas bagaimana langkah-langkah administrasi PTK ini. Nah, seperti apa langkah-langkahnya? Jadi kalau bisa disimpulkan dalam bahasa sederhananya, administrasi PTK ini merupakan proses atau aktivitas pengelolaan sumber daya manusia mereka yang disebut sebagai pendidik dan tenaga kependidikan, mulai dari mereka diterima dan masuk ke lembaga itu sampai mereka berhenti atau pensiun nantinya. Proses dari administrasi PTK ini secara garis besar kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu kegiatan atau aktivitas. Yang pertama adalah pengadaan, yaitu proses mengadakan, menerima, mencari, dan menemukan siapa kira-kira calon dari PTK ini yang sesuai dengan harapan untuk bergabung dalam lembaga sekolah atau perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, yaitu menyebutkan setelah diterima, setelah ada dilakukan penempatan itu, memposisikan mereka di tempat yang seharusnya, di tempat yang dibutuhkan, sehingga terbentuklah catch the right man, the right place. Dan yang ketiga yaitu orientasi, sebagai bentuk penerimaan kita kepada calon-calon atau mereka yang kita sebut sebagai pendidik dan tenaga kependidikan yang baru. Dengan mengikuti proses orientasi, mereka akan menjadi keluarga baru di dalam lembaga kita. Karena untuk sampai pada tujuan, siapapun manusianya harus mempunyai tujuan yang sama. Kita coba lihat yang pertama. Dalam proses pengadaan, yang harus diperhatikan di sini yaitu yang pertama adalah analisis atau ramalan kebutuhan kerja dari proses penerimaan dari semester ke semester dan dari tahun ke tahun. Bukan ditentukan oleh keinginan lembaga, keinginan kepala sekolah, keinginan rektor. Ini tidak mungkin, karena berdasarkan analisis kebutuhannya, misalnya guru apa yang tidak ada, guru apa yang tidak punya, dan pengembangan ini dalam rangka ini, jadi guru apa yang dibutuhkan atau diperlukan. Ternyata
Eh, nah, misalnya ternyata ada guru yang sudah pensiun, ada dosen yang sudah pensiun, atau ada juga yang meninggal dunia. Nah, ini harus diisi. Dan yang paling menentukan adalah rasio dosen dan mahasiswa atau rasio guru dan siswanya. Apakah itu sudah ideal atau belum? Kita mungkin tidak akan seideal itu. Namun, paling tidaknya jangan sampai rentangnya terlalu jauh. Karena dalam proses pendidikan, perbandingan antara guru dan siswa atau satu dosen sekelompok mahasiswa itu ada aturan main yang jelas secara psikologi. Ini menjadi dasar penerimaan PTKAS di seluruh perguruan tinggi. Jadi tidak ada asal terima saja, namun berdasarkan kebutuhannya. Dan yang kedua yaitu kegiatan dalam pengadaan itu direkrutmen. Kalau sudah dianalisis, kita butuh, kita perlu, kemudian diurai sedemikian rupa yang harusnya ada di tempat ini, di prodi ini, di jurusan ini, dan di mata pelajaran ini, di kuliah ini, atau pegawai di bagian ini, maka lakukanlah rekrutmen, penerimaan. Penerimaan rekrutmen ini juga panjang. Ada analisis syarat yang dibuat, kemudian ada juga perbincangan dengan tim terkait dengan seperti apa harapan kita atau orang-orang yang akan kita terima sebagai pendidik atau tenaga kependidikan di lembaga kita. Dan banyak lagi pertimbangan-pertimbangan lainnya. Dan yang terakhir, setelah rekrutmen dilakukan seleksi. Dalam rangka menemukan yang terbaik di antara yang baik, bukan memilih berdasarkan akumulasi pikiran karena satu kampung misalnya, atau karena rasa saudara yang tinggi, anak siapa, anak pejabat mana, tapi seleksi ini ditentukan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Dan itu diberikan atau dipilah-pilah berdasarkan siapa yang paling memenuhi syarat, yakni artinya kita memprioritaskan sesuatu sesuai dengan urutannya yang terbaik. Maka yang terbaik inilah yang seharusnya diterima, meski dalam proses perjalanan di lapangan ini tidak semuanya seperti yang diharapkan. Sehingga muncul pertanyaan, kok iya bisa pendidik seperti ini? Kok bisa sih anak ini tuh jadi begini? Maka selanjutnya kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu setelah penempatan, lalu diadakan dan mereka sudah mendaftar, dilamar, dan dilakukan rekrutmen atau diseleksi, dan kita mendapatkan calon-calon yang terbaik yang akan bergabung sebagai tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah atau perguruan tinggi. Dan yang ketiga yaitu orientasi, yaitu harus dilaksanakan sekaligus untuk menyatakan bahwa mereka para calon yang sudah diterima itu benar-benar dinyatakan sebagai sebuah anggota atau keluarga baru, agar mereka tidak canggung dalam lingkungan tersebut, dan mereka harus tahu bekerja seperti apa. Hak kita sebagai tenaga pendidik ini ada 3. Yang pertama, kita akan mendapatkan gaji, yang kedua tunjangan, dan yang ketiga penghargaan. Ada hal lain selain yang 3 tadi yang akan kita terima sebagai hak kita menjadi PNS, yaitu hak cuti. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 79 Ayat 2 dijelaskan bahwa seorang pekerja, seorang pendidik, dan tenaga kependidikan punya hak cuti tahunan, yaitu paling lamanya sekurang-kurangnya 12 hari. Bagi perempuan, boleh memilih cuti selama 1 bulan sebelum dan sesudah 2 bulan sesudah melahirkan. Yang penting akumulasi cuti hamil, cuti melahirkan itu 3 bulan, dan suami juga diberikan cuti melahirkan. Maksudnya di sini, suami diberikan cuti untuk bisa membantu istrinya dan untuk membesarkan dan mendidik anak-anaknya dalam usia yang rentan tadi. Hak yang lainnya yaitu pembinaan dan pengembangan, yaitu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis dari kita sebagai pegawai. Tujuan dari pembinaan ini juga banyak, mulai dari produktivitas kerja agar meningkat, efisiensi terjadi, kemudian pengurangan kerusakan dengan adanya pembinaan dan pengembangan pelayanan yang akan meningkat, kemudian moral akan menjadi lebih baik, etika kerja, dan meningkatnya karir, pengembangan kepemimpinan dari yang bersangkutan atau kepemimpinan dari pemimpin lembaga itu sendiri.
Kemudian langkah-langkah dalam pengembangan itu yakni yang pertama penentuan kebutuhan, yakni tentukan sasaran dan identifikasi berbagai prinsip belajar, laksanakan program, kemudian identifikasi manfaatnya, lalu laksanakan program tersebut. Pada bagian terakhir ini yaitu evaluasi, yakni semua hak kewajiban dan mulai dari proses diterimanya sampai selesai atau pensiun harus ada evaluasi untuk melihat sejauh mana pelaksanaan, available, kualitas, dan segala sesuatu yang terkait dengan PTK itu apakah sudah berjalan sesuai dengan harapan atau tidak, seperti yang diinginkan, sehingga tidak ada pihak yang saling dirugikan sesuai dengan 5W tambah 1H. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah dan janggal. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.